Human-machine interface elements. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Human Machine Interface yang ada pada DCS. Pertama kita akan mengenal apa itu HIS atau Human Interface Station, sering disebut juga dengan Operator Station. Nah, Operator Station ini digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room, serta dapat menyajikan informasi operator ini kepada operator melalui Graphical User Interface, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi maintenance maupun troubleshooting. Pada umumnya HMI berupa komputer dengan display monitor di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Layaknya sebuah komputer, HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse atau juga touchscreen. Pada HMI, di dalam sistem DCS didukung oleh perangkat seperti perangkat komunikasi, server database, controller, modul input-output, serta peralatan instrumentasi dari lapangan. Pada gambar, microcontroller yang digunakan adalah Raspberry. Di sini dapat berkomunikasi dengan database server menggunakan protokol TCP/IP. Lalu dapat divisualisasikan ke dalam monitor dengan menghubungkan kabel HDMI, maupun juga dapat divisualisasikan ke perangkat mobile dengan menggunakan TCP/IP maupun HTML5. Di dalam microcontroller ini terdapat analog input-output, digital input-output, SQL, web server, Modbus, dan lain sebagainya. Yang pertama, pada software HMI terdapat yang namanya System View. System View ini merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. Sistem view ini hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang dengan akses password atau key. Nah, fungsi program ini itu sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Dalam menu ini terdapat menu-menu untuk mendesain, misalnya menambah jumlah station, dan station di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller. Untuk kemudahan operasi, bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di paling atas, serta tidak bisa ditutupi oleh window lainnya. Bar window seperti ini disebut dengan system message window. Seperti yang kita lihat, system view ini berada di garis paling atas untuk memudahkan operasinya. Di sini pada system view itu kita bisa menambah perangkat yang akan dikoneksikan di bus controller. Kondisi default umumnya sistem view langsung terkoneksi dengan target file control station, kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project utama akan langsung terhubung dengan FCS. Yang selanjutnya adalah graphic windows, merupakan menu yang berisi gambar-gambar diam maupun animatif sebagai interface antara operator dengan proses yang ada di lapangan. Gambar yang dibuat bisa berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tetapi umumnya untuk gambar yang kompleks biasanya dibuat dalam 2 dimensi dan warna yang tidak variatif. Tujuannya untuk memudahkan operator supaya tidak bingung saat mengoperasikannya. Sedangkan untuk proses yang sederhana bisa gambarnya berupa 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan bagi operator. Gambar yang animatif ini akan dilingkan dengan data-data yang ada di lapangan, sehingga tampilan yang ada di screen merupakan representasi sepenuhnya dari proses. Seperti yang ada pada gambar,
Ini merupakan proses kontrol yang ada di CDU atau Group Distillation Unit. Untuk komponen utamanya adalah kolom distilasi, di mana terdapat peralatan-peralatan instrumentasi yang terpasang. Di sini ada data-data. Ini ada FIC 100. Ini merupakan flow indicator control dengan data-data PV, SP, NV. Selanjutnya adalah trend window. Umumnya digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tetapi bisa juga nilai variabel yang lainnya, misalnya set point maupun manipulated variable. Setiap nilai perubahan variabel selalu terkait dengan waktu. Jumlah maksimal penat trend adalah 8, yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend window. Pada trend window, kita bisa melihat gambar grafik berubah gelombang yang nantinya bisa digunakan untuk menganalisa PID-nya. Di sini terdapat data-data berupa data-data yang ada pada FIC 001. Selanjutnya ada tuning window. Tuning window digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses, yaitu mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Pada panel ini akan ditampilkan sebuah faceplate dari controller trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan, yaitu set value, proses variable, dan manipulated variable, serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel dan setting batas alarm. Yang lebih penting lagi dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID. Nilai parameter PID didapat dengan cara tuning, misalnya dengan metode kurva reaksi. Kurva reaksi ini akan didapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate controller ini. Di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah numeric parameter, berisi tentang data-data angka seperti PV, SV, MV, terus ada alarm, low, high, dan juga ada PID, tuning PID. Lalu untuk menganalisanya kita dapat menggunakan metode kurva reaksi yang ditampilkan pada trend window. Di sini ada gambar gelombang dan yang kanannya adalah faceplate controller. Ini dapat digunakan untuk mengatur PID-nya juga. Selanjutnya adalah adanya operator guide window. Operator guide window intinya adalah memberikan semua informasi kegiatan proses dan yang telah dilakukan oleh operator, serta memberikan tuntunan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila tiap step proses atau alarm terjadi. Lalu yang terakhir adalah adanya proses alarm window. Di sini memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Secara otomatis, message ini sudah termasuk dalam sistem DCS, jadi engineer tidak perlu melakukan customisasi terhadap message ini. Ini alarm proses alarm window ini untuk menampilkan status dari perangkat-perangkat yang ada. Misalnya di sini ada pump fail atau kegagalan pompa. Ini alarm, adanya status alarm dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pembahasan mengenai Human Machine Interface pada DCS. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan sampai jumpa kembali.